warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, hari ini bertemu lagi bersama Miss Asri. Sekarang kita akan belajar masih tentang pecahan. Ya, pecahan dalam bentuk persen. Persen. Apa itu persen? Nah, persen itu artinya per 100. Biasanya persen ini memiliki lambang. Lambangnya seperti ini ya. Ada 0 per atau garis miring 0. Ya, ini lambang untuk persen. Persen sendiri senilai dengan penyebut 100. Artinya apa? Setiap ada pecahan yang mau dijadikan persen, itu harus dirubah menjadi penyebutnya per 100. Oke, kita langsung masuk contohnya. Contohnya adalah setengah. Setengah ini kita akan ubah menjadi persen. Bagaimana caranya? Ingat, penyebutnya harus 100. Yang kita lihat bagian bawah dahulu ya. Nah, sekarang kita cari 2 kali berapa supaya hasilnya 100. Ternyata 2 dikali 5, 50. 2 kali 50 sama dengan 100. Nah, penyebutnya sudah dapat. Nah, otomatis tinggal pembilangnya. Karena di sini dikalikan 50, maka di atasnya juga harus dikalikan 50. 1 dikali 50 sama dengan 50. Artinya 50 per 100 itu sama dengan 50%. 100-nya digantikan dengan lambang persen. Contoh selanjutnya, 3/4 kita akan jadikan persen. Ingat, bagian bawahnya harus dijadikan 100. 4 kali berapa hasilnya supaya 100? 4 dikali 2, 5. 4 dikali 2, 5, 100. Maka otomatis di atasnya juga dikalikan dengan angka yang sama. 3 dikali 25 sama dengan 75. Hasilnya 75 per 100. 75 per 100 kita rubah menjadi persen. 75 persen. Selanjutnya juga sama, 9 per 10. Nah, kita akan menjadikan di bawahnya penyebutnya per 100. 10 kali berapa yang hasilnya 100? 10 dikali 10. Nah, berarti bagian atas juga harus dikali dengan angka yang sama. Karena di bawah 10, di atasnya juga 10. 9 dikali 10 sama dengan 90. Nah, hasilnya didapatkan 90 per 100. Ini masih dalam bentuk pecahan. Karena kita rubah, ingat, yang namanya persen per 100. 100 yang di bawah kita rubah menjadi dengan lambang. Ya, yang bagian atas tidak berubah, tetap 90%. 100 yang di bawah berubah menjadi lambang. Nah, ini artinya penyebut itu adanya di bawah ya. Penyebut itu hasilnya harus 100. Kenapa harus 100? Karena kita akan merubah menjadi persen. Persen tadi artinya apa? Per 100. Paham ya? Kita masuk ke yang pertama nih. Kita akan mengubah pecahan menjadi persen. Kita masuk ke contoh soal ya. Contohnya adalah ubahlah 1/4 menjadi bentuk persen. Ini bilangan biasa. Kita akan ubah menjadi persen. Bagaimana caranya? Penyelesaiannya adalah 1/4 ya, sama dengan 4 ini dikali berapa supaya 100 ya. Jadi penyebutnya harus dibuat 100. Kita harus cari ini dikali berapa.
Oh, ternyata 4 supaya 100 dikali 2, 25. Kalau di bawah dikali 25, maka otomatis di atasnya juga dikalikan 25. 1 dikali 25 sama dengan 25 per 100. 25 per 100 kita rubah menjadi persen. 100-nya dirubah menjadi lambang persen. Ya, sama dengan 25 persen. Jadi 1/4 sama dengan 25%. Oke, ya perlu diingat ya. Jadi kalau kalian mau mencari persen, kalian cari dulu yang bagian bawah. Ya, harus dijadikan per 100. Oke. Contoh yang kedua nih. Ubahlah pecahan campuran berikut menjadi bentuk persen. Pecahan campurannya adalah 21/5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, 21/5 ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 dikali 5 ditambah 1. 2 kali 5 10 ditambah 1 jadi 11. Kemudian ingat penyebutnya harus dijadikan 100. 5 kali berapa supaya hasilnya 100? Nah, ternyata dikalikan 20. Ya, 5 dikali 20 sama dengan 100. Otomatis di atasnya juga dikalikan dengan angka yang sama. 11 dikali 20 sama dengan 220. Sama dengan 220 persen. 100-nya, nih 100 yang di bawah, kita rubah menjadi lambang persen. Nah, jadi 21/5 sama dengan 220 persen. Kita masuk ke selanjutnya ya, mengubah persen menjadi pecahan. Nah, bagaimana cara mengubah persen menjadi pecahan sih? Nah, ini langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah ubahlah 20% menjadi bentuk pecahan. Ingat, yang namanya persen per 100. Artinya kita harus merubah dulu ini 20% dijadikan pecahan. Berapa? 20% sama dengan 20 per 100 ya. Ingat ya, yang namanya persen artinya per 100. Lambangnya diganti jadi per 100 bentuknya ya. Nah, kemudian kita sederhanakan. Nah, sederhanakannya dengan cara bagaimana? Dibagi penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama. Oke, 20 dibagi 20. 100 dibagi 20 bisa ya. Nah, jadi kalau ada salah satunya atasnya bisa tapi bawahnya nggak bisa. Nah, tidak boleh, harus dicari antara yang di atas dengan yang di bawah itu sama-sama bisa dibagi. Nah, berapa 20 dibagi 20? 20 bagi 20 sama dengan 1. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi 20% sama dengan 1/5. Nah, paham ya? Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya adalah ubahlah 155% menjadi bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Nah, ingat 155% ini kita rubah menjadi pecahan. Pecahan di biasa. Pecahan biasa jadi berapa? Ingat, persen per 100. Nah, penyelesaiannya adalah 155 per 100 sama dengan, nah ini
persen diubah menjadi per 100. Oke, nah selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah kita sederhanakan. Ingat, antara penyebut dan pembilangnya harus dibagi dengan angka yang sama. Sama-sama bisa dibagi. Oke, 100 dibagi 5 bisa. 155 juga dibagi 5 juga bisa. Oke, berapa 155 dibagi 5? Sama dengan 31. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, 31/20 kita rubah menjadi pecahan campuran karena yang diminta adalah pecahan campuran. Kalau ini pecahan biasa. Lalu cara merubahnya bagaimana? Nah, kita harus cari. Nah, 20 dikali 1 itu 20. Ditambah 11 sama dengan 31. Seandainya di sini 2, coba 20 kali 2, 40. Sudah kelebihan ya. Tidak boleh, kita harus mencari 31 atau di bawahnya. Boleh, tidak boleh lebih dari 31 ya. Nah, jadilah 155% sama dengan bentuk pecahan campurannya adalah 1/11/20. Paham ya? Oke, paham. Yang jelas jika ingin mengubah persen menjadi pecahan itu dengan cara disederhanakan. Pertama diubah dulu pecahannya menjadi per 100, lalu disederhanakan dengan membagi dengan angka yang sama. Nah, yang ketiga atau yang C adalah mengubah persen menjadi desimal. Bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Contohnya adalah ubahlah 25% menjadi bentuk desimal. Kalau tadi kebalikannya desimal menjadi persen, kalau ini persen menjadi desimal. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya kita harus rubah dulu. Kita ubah menjadi pecahan. 25% sama dengan 25/100. Nah, kemudian diapakan? Disederhanakan. Ya, cari sama-sama yang bisa dibagi, bagian atas dan bawah. Pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, kemudian 1/4 ini masih pecahan biasa. Yang diminta adalah bentuk desimal. Ingat ya, yang diminta bentuk desimal. Kalau ini 1/4 ini baru pecahan biasa. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Dengan cara dibagi 1 dibagi 4. Nah, seperti ini, 1 dibagi 4. Kok jadi 10 ya? Nah, karena 4 tidak bisa dibagi 1, makanya kita tambahkan 0 di belakang 1. Menjadi 10. Karena ditambahkan 0, otomatis di atasnya juga dituliskan 0. Dikasih koma, lalu 0-nya kita tulis di bawah. Lalu kita jumlahkan, kita kurangkan. 10 kurang 0, 10. Lalu kita bagi dengan cara pembagian seperti biasa. 4 ya dikali berapa hasilnya supaya 10. 4 dikali 2 ya, saya ulangin ya. 4 dikali berapa hasilnya supaya 10. 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Tidak boleh lebih ya. Oke, kemudian kita kurangkan 10 dikurang 8 yaitu 2. Karena 4 ya tidak bisa dibagi 2 ya, kita tambahkan lagi ya 0-nya. Kemudian 4 ya dikali berapa supaya hasilnya 20. Kalau tadi tidak ditambahkan 0, 4 kali berapa yang hasilnya 2? Tidak ada ya. Maka dari itu kita tambahkan ya.
Ingat, kalau pembagian itu di dalamnya harus lebih besar nih, di dalam sini. Ya, ini dalam dan ini luar ya. Itu harus lebih besar angkanya. Nah, sekarang kita lanjut. 4 dikali berapa supaya hasilnya 20? 4 dikali 5. Ya, 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian 20 dikurang 20 sama dengan 0. Nah, hasilnya jadi 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Artinya 25% sama dengan 0,25. Nah, ini dengan cara pembagian. Nanti Miss Asri akan kasih cara cepatnya. Nah, cara cepatnya bagaimana? 25%. 25 per 100. Ingat, yang namanya persen kan 2 angka di belakang koma. Nah, ini kan ada 2, otomatis kita tinggal tambahkan 0 aja di depannya. Karena kan setelah 0, kemudian ada angka 2 dan 5. Ini per 100. Ya. Oke. Ya, tidak bingung lagi? Masih bisa saya kasih contoh soalnya. Contoh soalnya adalah kita dengan cara cepat. Kalau yang sebelumnya tadi kita cari dulu, kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Sekarang kita penyelesaiannya dengan cara cepat. Ubahlah 145%, 52%, dan 571% menjadi bentuk desimal. Bagaimana caranya? Kita akan menyelesaikan. Oke, pertama 145. 145 sama dengan 145 per 100. Nah, ingat karena per 100 itu adalah 45 ini 45 ya, adalah 2 angka di belakang koma. 1, ini caranya begini. Ini 0 pertama pilih si 5. Nah, kita kasih di sini koma 1. Baru 1 ya. Kemudian 0 sini milik 4 di sini. Di antara 1 dan 4 kita kasih koma. 1,45. Oke. Nah, bagaimana dengan 52%? 52% sama ya, dirubah menjadi per 100. Jadi berapa? 52 per 100. 52 per 100 ini ada 2 angka. Kemudian di depannya itu nanti ada koma. Nah, menjadi 52 menjadi 2 angka di belakang koma. Di depannya ditambahkan 0 ya. Jadi kalau cara cepatnya 145% jadikan desimal 1,45. Tambahin di sini ya, 2 angka karena 2 angka persen itu 2 angka di belakang koma. 52 ini udah 1 2 berarti di depannya kan, karena di depannya tidak ada angka kita tuliskan tambahkan 0. Oke, seperti itu ya. Contoh selanjutnya 571. Ingat, persen itu 2 angka di belakang koma. Berarti ini yang pertama, ini yang kedua, 71. Artinya 71 menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, 1, 2 berarti di antara komanya di antara 5 dan 7. Nah, artinya 571% sama dengan 5,71. Nah, itu tentang persen. Sekian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.